Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Topik ini sangat penting karena dalam setiap kegiatan operasional perusahaan selalu terdapat potensi risiko yang dapat mengganggu jalannya bisnis. Melalui pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi sumber-sumber risiko operasional serta bagaimana metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut sehingga perusahaan dapat mengelolanya dengan lebih efektif. Sebelum memulai chapter ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Lilianda Radianta dengan NPM Mahir 2004. Yang kedua ada M. Marsara Gide dengan NPM Mahir 2005. Yang ketiga ada Siti Fatimah dengan NPM Mahir 2066. Yang keempat ada Irfan Ryan Pugan dengan NPM Mahir 2031. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Andini Fitri Ramadhani dengan NPM Mahir 2006. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun faktor eksternal. Risiko ini bisa terjadi dalam berbagai aktivitas operasional sehari-hari, mulai dari kesalahan input data, gangguan sistem teknologi, hingga kejadian tak terduga seperti bencana alam. Menurut Basel II, risiko operasional tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional menjadi sangat penting agar perusahaan dapat menjaga stabilitas operasional dan mempertahankan kepercayaannya dan dari para stakeholder. Selanjutnya ada karakteristik risiko operasional. Risiko operasional memiliki karakteristik yang kompleks karena dapat berasal dari berbagai sumber. Risiko ini sulit diprediksi, memiliki dampak yang luas, dan dapat terjadi berulang jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, risiko operasional juga tidak selalu mudah diukur secara akurat. Baik, selanjutnya itu ada sumber risiko terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Jadi, untuk internal itu ada empat. Yang pertama itu ada kesalahan manusia, seperti kesalahan yang terjadi karena kelalaian ataupun ataupun kurangnya keterampilan karyawan dalam bekerja. Lalu yang kedua itu ada kecurangan, di mana tindakan tidak jujur seperti manipulasi data ataupun penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Lalu yang ketiga itu ada sistem, seperti gangguan atau kegagalan pada sistem teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Lalu yang keempat itu ada proses kerja, seperti prosedur kerja yang tidak efektif atau tidak sesuai standar sehingga menimbulkan kesalahan. Sedangkan yang eksternal itu terbagi menjadi empat juga. Yang pertama itu ada bencana alam seperti peristiwa banjir, gempa, ataupun kebakaran yang mengganggu operasional. Lalu yang kedua itu ada serangan cyber di mana ancaman dari luar seperti hacking ataupun pencurian data melalui sistem digital. Lalu yang ketiga ada perubahan regulasi di mana perubahan aturan pemerintah yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Lalu yang terakhir yaitu kondisi ekonomi di mana situasi ekonomi yang tidak stabil yang dapat berdampak pada kegiatan bisnis. Lalu selanjutnya ada jenis risiko. Yang pertama itu ada risiko proses. Risiko proses yang terjadi akibat kesalahan dalam prosedur atau alur kerja. Yang kedua ada risiko sumber daya manusia, yaitu risiko yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau kurangnya kompetensi karyawan. Yang ketiga, risiko sistem teknologi, yaitu risiko akibat kegagalan ataupun gangguan pada sistem IT. Lalu yang keempat adalah risiko eksternal, di mana risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti bencana alam ataupun serangan pihak luar. Klasifikasi ini membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara lebih terarah. Lalu selanjutnya yaitu rumus penting dalam risiko operasional. Yang pertama ada expected loss. Expected loss digunakan untuk menghitung rata-rata kerugian yang mungkin terjadi di suatu risiko. Semakin besar kemungkinan dan dampaknya, maka kerugian yang diharapkan juga semakin besar. Rumusnya EL sama dengan probability X loss. Yang kedua yaitu ada risk score. Yang kedua ada risk score. Rumus ini digunakan untuk menentukan tingkat prioritas resiko. Biasanya digunakan dalam bentuk skala misalnya 1 sampai 5. Rumusnya yaitu likelihood kali impact.
Lalu yang ketiga ada risk exposure. Risk exposure menunjukkan seberapa besar paparan risiko yang dihadapi perusahaan. Konsepnya mirip expected loss, tapi lebih fokus pada tingkat ancaman risiko. Rumusnya yaitu probability x impact. Perkenalkan, nama saya Mazhar Gide dengan NPM akhir 05. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran risiko operasional. Yang pertama ada kualitatif, ini menggunakan penilaian subjektif, biasanya dalam bentuk kategori seperti rendah, sedang, atau tinggi. Cocok untuk kondisi data terbatas, analisis cepat, diskusi tim. Yang kedua ada metode kuantitatif, menggunakan angka dan perhitungan matematis sehingga hasilnya lebih akurat. Contohnya expected loss, value at risk, standar deviasi. Nah, ini cocok untuk analisis mendalam dan keputusan besar. Nah, untuk selanjutnya itu ada risk matrix. Risk matrix ini adalah untuk mengelompokkan risiko berdasarkan kemungkinan, likelihood, dan dampak atau impact. Cara kerjanya, risiko dinilai dari dua sisi, yaitu seberapa sering terjadi, seberapa besar dampaknya, kemudian dipetakan dalam tabel. Nah, ini contohnya, ini ada impact-nya tinggi. Nah, untuk di bagian rendah, yang bagian likelihood-nya itu ada dia sedang, rendah sedang tinggi, dan tinggi ekstrim. Yang sedang ini rendah-rendah, sedang-sedang, tinggi-tinggi. Dan untuk yang rendah itu ada rendah-rendah, sedang-rendah, tinggi sedang. Studi kasus risiko operasional pada perusahaan perbankan. Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan operasional akibat serangan cyber berupa ransomware. Serangan ini menyebabkan layanan ATM, mobile banking, dan transaksi digital tidak dapat diakses selama beberapa hari. Selain itu, data jutaan nasabah dilaporkan sempat terekspos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah serta terganggunya aktivitas transaksi secara nasional. Secara finansial, bank juga berpotensi mengalami kerugian akibat gangguan layanan dan biaya pemulihan sistem yang cukup besar. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank perlu meningkatkan sistem keamanan digital, melakukan monitoring secara real-time, serta memperkuat manajemen risiko operasional melalui penerapan kontrol internal yang lebih ketat. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia dalam bidang keamanan cyber juga menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kesimpulannya adalah, risiko operasional merupakan risiko yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas bisnis karena berkaitan langsung dengan proses internal, sumber daya manusia, sistem teknologi, dan faktor eksternal. Risiko ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari sisi kerugian, finansial, maupun penurunan reputasi perusahaan. Kasus nyata yang terjadi pada dunia perbankan menunjukkan bahwa risiko operasional dapat berdampak besar hingga mengganggu operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko operasional yang baik, terstruktur, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.